Ketika membahas dunia anime, fanservice menjadi salah satu elemen yang seringkali menarik perhatian, terutama bagi penonton dewasa. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 10 anime yang dikenal memiliki fanservice terbaik, khusus untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Anime-anime ini tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga memberikan suguhan visual yang berani dan menggoda, yang tentunya dirancang untuk memikat dan memuaskan para penggemarnya. Dari adegan-adegan yang penuh dengan ketegangan hingga momen-momen yang bikin adrenalin naik, daftar ini akan membawamu ke dunia anime yang lebih berani dan menantang. Siapkan dirimu untuk memasuki dunia yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pengalaman visual yang tak terlupakan. Anime ini mirip dengan High School DxD, baik dari segi genre, plot, desain karakter, dan bahkan fanservice-nya sekalipun. Dijamin kalau Shin Mai Mao no Testament mempunyai fanservice yang jauh lebih impresif dan vulgar bila dibandingkan dengan keseluruhan anime yang ada dalam daftar ini. Satu hal yang sangat disoroti ada pada desain karakter para heroin yang luar biasa seksi. Lebih fatalnya lagi, anime ini membawa nuansa incest, mengingat main heroinnya merupakan saudaranya sendiri walau bukan saudara kandung. Paket lengkap buat kamu yang mengharapkan gejolak baru dalam menonton anime fanservice. Fairy Tail menjadi salah satu anime shonen action yang paling tidak family friendly. Meski banyak sekali adegan action keren yang ada di dalam anime ini, Fairy Tail sering pula ada scene vulgar yang menampilkan karakter seksi dan bahkan sampai nyaris telanjang. Tidak hanya fanservice pada penonton laki-laki, penonton perempuan pun akan dimanjakan dengan segudang fanservice yang menarik. Apalagi mengingat kalau banyak sekali karakter pria tampan seperti Natsu, Grey, dan lain-lain. Top markotop deh anime ini. Makenki adalah serial anime aksi dengan cerita yang menarik. Namun yang jadi senjata utama dari anime ini adalah genrenya yang ecchi. Makenki dikenal karena penekanannya pada konten yang mengandung unsur-unsur seksual dan provokatif. Serial ini mengandung segudang elemen fanservice termasuk kostum yang terbuka, dialog yang menggoda, dan kadang-kadang adegan telanjang. Anime ini sering menggambarkan karakter perempuannya dalam situasi yang menggoda iman, yang mana artinya tidak cocok untuk ditonton oleh penonton yang lebih muda atau mereka yang merasa tidak nyaman dengan konten berbau dewasa seperti ini. To Love Ru adalah anime populer di kalangan wibu yang menggabungkan genre komedi, romansa, dan ecchi. Mengisahkan tentang siswa SMA Rito Yuki yang terlibat dalam situasi aneh dengan gadis-gadis alien. Anime ini memiliki nuansa yang ringan sehingga tidak memusingkan untuk ditonton berulang-ulang. Banyak sekali momen lucu dan fanservice bagi para penggemar. Tak hanya itu, adegan yang berbau semi-seksual dengan pakaian yang terbuka non-provokatif, bahkan kadang-kadang ada adegan telanjang. Akan tetapi, To Love Ru bisa dikatakan lumayan safe karena tidak ada menampilkan konten seksual eksplisit. Selanjutnya, My Dress Up Darling sebagai anime dengan fanservice terbaik. Pada dasarnya, My Dress Up Darling lebih berfokus pada penonjolan elemen romansa. My Dress Up Darling nyatanya sukses besar mendapatkan atensi para wibu dengan adegan-adegan kemunculan Marin Kitagawa dengan versi pakaian minim. Marin, sang heroin utama di cerita ini, sering tampil seksi dan menggoda. High School of the Dead menggabungkan elemen aksi, horor, serta ecchi dengan fanservice yang mengesankan. Anime ini mengikuti sekelompok siswa yang berusaha bertahan hidup di tengah wabah zombie. Adegan aksi yang menegangkan dipadukan dengan momen-momen fanservice yang berani menjadikannya tontonan yang memacu adrenalin kalian. Visual yang menarik dan alur cerita yang cepat membuat High School of the Dead tetap menarik dari awal hingga akhir. Meskipun tema zombie sudah sering diangkat, anime ini berhasil menyajikan dengan cara yang segar dan penuh kejutan, dengan penuh banyaknya fanservice yang perlu kalian coba.
Rosario plus Vampir menawarkan perpaduan antara komedi romantis dan elemen supernatural serta ecchi di dalamnya. Ceritanya mengikuti Sukune Aono, seorang siswa yang secara tidak sengaja mendaftar di sekolah monster. Dalam usahanya untuk beradaptasi, ia bertemu dengan berbagai makhluk fantastis, termasuk vampir yang menarik hati. Fanservice dalam anime ini disajikan dengan dosis humor yang pas, menambah daya tarik tanpa mengganggu alur cerita. Interaksi antara karakter manusia dan monster menghadirkan banyak momen lucu dan menyentuh, menjadikannya salah satu anime yang menyenangkan untuk ditonton ketika sendirian di rumah. Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in Dungeon atau Danmachi menawarkan perpaduan menarik antara petualangan dan fanservice. Anime ini mengikuti Beltranel, seorang petualang muda yang bercita-cita menjadi pahlawan. Dalam usahanya, ia berinteraksi dengan berbagai dewi dan petualang lainnya, yang menambah bumbu romansa dan komedi. Fanservice di Danmachi dihadirkan dengan cara yang menyenangkan tanpa mengganggu alur cerita utama. Hubungan antara Belle dan karakter lainnya memberikan dimensi tambahan pada pengembangan cerita, menjadikannya tontonan yang menyenangkan dan penuh kejutan bagi para penggemar anime. Kill la Kill dikenal dengan gaya visual yang unik dan fanservice yang berani. Anime ini mengikuti Ryuko Matoi dalam usahanya mengungkap misteri di balik pembunuhan ayahnya. Dengan latar akademi penuh konflik, Ryuko menghadapi berbagai tantangan yang harus ia selesaikan. Desain kostum dan aksi yang intens menjadi ciri khas Kill la Kill, menjadikannya salah satu anime paling ikonik dalam hal fanservice. Setiap episode membawa kejutan baru, membuat penonton selalu penasaran dengan perkembangan cerita dan karakternya. Dead Alive menggabungkan elemen romansa dan aksi dengan fanservice yang menghibur. Shido Itsuka, protagonis utama, harus mengencani roh-roh untuk menenangkan kekuatan mereka dan mencegah bencana. Setiap roh memiliki daya tarik dan kepribadian yang unik. Anime ini menghadirkan dinamika cerita yang seru dengan momen fanservice yang diolah dengan baik. Interaksi antara Shido dan para roh menambah kompleksitas cerita, menjadikannya tontonan yang menarik bagi penggemar romansa dan aksi. Itulah daftar anime Jepang dengan fanservice terbaik yang recommended untuk kamu tonton selama kamu sudah berusia cukup. Perlu dipertegas bahwa judul-judul di atas tidak hanya berjualan fanservice, tapi juga memiliki plot cerita yang menarik dan aksi yang mendebarkan. Di antara judul anime dewasa di atas, mana yang akan kamu pilih untuk ditonton duluan? Atau justru kamu punya rekomendasi lain? Tulis di kolom komentar ya.